Keputusan cerdas, utamakan laga Timnas Indonesia, konser musik resmi ditunda. Demi laga Timnas Indonesia versus Bahrain, konser Dewa 19 All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, resmi ditunda. Sedianya, konser ini dilangsungkan pada 18 Januari 2025. Namun, setelah didiskusikan dengan banyak pihak termasuk PSSI, konser yang melibatkan band-band ternama dunia seperti Mr. Big, Extreme, dan Bad English ini diundur hingga 6 September 2025. Untuk menghindari segala macam, maka saya dan Dewa 19, promotor, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sepakat mengundurkan jadwal Dewa 19 All Stars. Karena jadwal ketiga bintang tamu padat di summer, musim panas, akhirnya kami dapat jadwalnya mereka bertiga, Mr. Big, Extreme, dan Bad English di 6 September, kata pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani, dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, pada Senin 30 Desember 2024. Kami mohon pengertian penonton dan calon penonton agar bisa memaklumi bahwa posisi daripada Timnas Indonesia melawan Bahrain itu lebih penting daripada konser Dewa 19 dan All Stars, lanjut pria berusia 52 tahun ini. Sebelumnya pada September 2024, Dewa 19 mengumumkan akan menggelar konser di SUGBK pada Januari 2025. Pengumuman itu pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan pencinta Timnas Indonesia. Sebab, konser digelar hanya beberapa bulan dari laga Timnas Indonesia versus Bahrain di Matchday 8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di SUGBK. Dikhawatirkan jika konser digelar pada Januari 2025, kondisi rumput SUGBK tidak siap menggelar partai bergengsi yang mempertemukan Timnas Indonesia versus Bahrain. Padahal, PSSI sendiri sudah mengalah agar rumput SUGBK tidak digunakan kelar laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi pada 19 November 2024. Terbukti, PSSI memilih Stadion Manahan sebagai homebase Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024. Sekarang setelah pengumuman di atas, pencinta sepak bola tanah air bisa bernapas lega. Mereka berpeluang melihat rumput SUGBK terlihat cantik layaknya saat menjamu Timnas Argentina pada Juni 2023. Jika rumput tumbuh maksimal dan terawat, Tom Haye dan kawan-kawan dijamin lebih nyaman memainkan bola. Ujung-ujungnya, Timnas Indonesia juga yang diuntungkan karena permainan dari kaki ke kaki yang diterapkan Shin Tae-yong bisa berjalan maksimal. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Timnas Australia dan Bahrain kompak ingin jegal Timnas Indonesia, begini katanya. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovich dan juru taktik Timnas Bahrain, Dragan Talajic, kompak ingin menjegal Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kedua pelatih ini sama-sama bertekad menumbangkan Timnas Indonesia di Matchday ke-7 dan ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Melihat kondisi saat ini, Timnas Indonesia bersama Australia, Bahrain, Arab Saudi dan Cina merupakan rival langsung dalam perebutan tiket Piala Dunia 2026. 5 negara ini berbeda level dengan Timnas Jepang yang ngacir sendirian di klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelar Matchday ke-6, skuad Samurai Biru, julukan Timnas Jepang, nyaman duduk di puncak klasemen Grup C dengan 16 angka. Timnas Jepang unggul 9 poin dari Australia di posisi 2 dengan 7 poin. Menyusul di posisi 3, 4, 5 dan 6 ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Karena itu, duel Australia versus Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 dan Timnas Indonesia versus Bahrain, 25 Maret 2025, teramat krusial bagi 3 negara di atas. Kami perlu bekerja keras mempersiapkan diri jelang melakoni 2 laga selanjutnya. Setiap laga tentu sulit, pertandingan menghadapi Jepang dan Timnas Indonesia pastinya akan sulit, kata Dragan Talajic, dikutip dari akun Instagram Federasi Sepak Bola Bahrain, Bahrainfa. Kami mencoba memberikan yang terbaik. Kami siap bertarung demi negara ini. Kami akan bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan bersiap dengan baik, lanjut pelatih berkacamata ini. Bagaimana dengan Tony Popovich? Pelatih asal Australia ini menjadikan laga pada Maret 2025 sebagai momentum kebangkitan. Skuad Soceros, julukan Timnas Australia, akan menjamu Timnas Indonesia 20 Maret 2025, dan Jepang 25 Maret 2025. Peluang Timnas Australia menyapu bersih 2 laga di atas dengan kemenangan bisa saja terjadi. Terkhusus lawan Jepang, skuad asuhan Hajime Moriyasu ini disinyalir menginjak pedal rem saat bersua Australia. Sebab, Jepang diprediksi sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 kelar melawan Bahrain pada 20 Maret 2025. Kami harus memastikan pertandingan pada Maret 2025 menjadi momen yang bagus bagi kami. Selain Jepang, semua tim mengambil poin satu sama lain, kata Tony Popovich, dikutip dari AFP. Bagaimana menurut kalian?
Erick Thohir sebut Presiden anggarkan 200 miliar rupiah untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Presiden Prabowo siap membantu pendanaan Timnas Indonesia. Dana yang dijanjikan di atas 200 miliar rupiah. Kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sponsor swasta, dan masyarakat disebut menjadi elemen kunci untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk turut mendorong kemajuan Timnas Indonesia. Anggaran melalui APBN untuk Timnas Indonesia yang sebelumnya sebesar 120 miliar rupiah dipastikan akan ditingkatkan. Presiden Prabowo bilang, "Saya bisa bantu di atas 200 miliar rupiah. Surat sudah saya kirimkan kepada beliau untuk diteruskan ke Ibu Sri Mulyani. Mudah-mudahan ini membantu program jangka panjang kami untuk 2025, terutama kualifikasi Piala Asia dan upaya menuju Piala Dunia," kata Erick Thohir dilansir dari Kompas.com. Namun, Erick Thohir juga menegaskan bahwa saat ini Timnas Indonesia tidak mungkin sepenuhnya hanya bergantung kepada anggaran pemerintah. Menurutnya, PSSI harus mandiri secara finansial dengan menggandeng sponsor dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Ia juga mengapresiasi kontribusi pihak swasta yang kini semakin banyak mendukung pengembangan sepak bola Indonesia. Saat ini, Erick Thohir mengatakan sudah ada 19 brand yang telah menjadi mitra strategis PSSI. Di sisi lain, bentuk nyata dukungan masyarakat terlihat dari penjualan tiket pertandingan Timnas yang selalu ludes. Ia berharap antusiasme ini bisa mendorong para pemain Timnas untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Tentu seperti yang saya janjikan, kita tidak mau juga 100% pendanaan PSSI dari pemerintah saja, ucap eks-presiden Inter Milan tersebut. Timnas Indonesia mencatat sebuah sejarah baru. Untuk pertama kalinya, 3 kelompok usia Timnas Indonesia, yaitu U17, U20, dan senior telah memastikan kelolosan ke Piala Asia. Bahkan, Timnas U23 hampir saja lolos ke Olimpiade 2024 silam. Peluang untuk menciptakan sejarah lanjutan tetap ada mengingat Timnas U17 dan senior berjuang lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah kunci untuk mengantarkan sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Kami berharap dengan dukungan dari berbagai pihak, sepak bola Indonesia bisa terus berkembang. Ini adalah mimpi panjang kita dan semua pihak harus bersatu untuk mewujudkannya, kata Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Inilah 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 lewat babak ketiga kualifikasi, nomor 1 Timnas Indonesia. AFC mendapatkan jatah 8 slot untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dari 8 tempat tersebut, 6 diantaranya didapatkan dari tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B, dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat kondisi terkini, 6 negara ini sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa saja? Berikut 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 lewat babak ketiga kualifikasi. 6. Iran. Iran begitu superior di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 pertandingan, tim Melli, julukan timnas Iran, mencatatkan 5 menang dan 1 imbang, alias belum terkalahkan. Alhasil, Mehdi Tahremi dan kawan-kawan saat ini kukuh di puncak klasemen grup A dengan 16 angka, unggul 3 poin dari Uzbekistan di posisi 2. 5. Uzbekistan. Uzbekistan digadang-gadang akan menjadi perwakilan grup A yang mendampingi Iran lolos ke Piala Dunia 2026. Wakil Asia Tengah ini sejatinya bisa menyamai perolehan Iran saat ini. Namun, karena kalah kontroversial dari Qatar, Uzbekistan harus rela ketinggalan poin dari Iran saat ini. Uzbekistan saat ini duduk di posisi 2 grup A dengan 13 angka, unggul 3 poin dari Uni Emirat Arab di posisi 3. 4. Irak. Irak melanjutkan kiprah apik mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui 6 pertandingan, Irak duduk di posisi 2 grup B dengan 11 angka, terpaut 3 poin dari Korea Selatan di puncak. Peluang Irak menyamai atau melewati perolehan angka Korea Selatan masih terbuka. Sebab, Irak masih akan menjamu Korea Selatan di matchday 9 grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 5 Juni 2025. 3. Korea Selatan. Korea Selatan untuk sementara memuncaki klasemen grup B dengan 14 angka. Sebanyak 14 angka itu didapat dengan 4 menang dan 2 imbang. Uniknya, 2 hasil imbang didapat Korea Selatan ketika dihadapkan dengan Palestina, tim yang levelnya jauh di bawah mereka. Malahan ketika bersua Irak dan Yordania yang notabene pesaing tim terberat Korea Selatan, mereka justru memenangkan pertandingan. 2. Jepang. Seperti Iran,
Jepang begitu superior di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C, Jepang mengemas 16 angka, unggul 9 poin dari Australia di posisi 2. Jepang bahkan dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 jika skuad Samurai Biru menang atas Bahrain di matchday ke-7 yang berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025. Kemenangan Jepang atas Bahrain juga akan membantu membuka peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. 1. Timnas Indonesia. Terakhir ada Timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini menempati posisi 3 grup C dengan 6 angka, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih ada 4 laga tersisa, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Skuad asuhan Shin Tae-yong mesti memanfaatkan laga melawan Australia, tandang, Bahrain, kandang, dan Cina, kandang, untuk meraih kemenangan. Jika meraih 9 poin dari 3 di atas, Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Bermodalkan tambahan pemain berkualitas seperti Maes Hilgers, Kevin Dix dan Ulla Romeni, pintu masuk Piala Dunia 2026 semakin dekat dengan Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah 5 penyerang jebolan Piala AFF 2020 ini layak dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia lawan Australia? Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman konsisten dipanggil Shin Tae-yong. Selain Ulla Romeni, Shin Tae-yong bisa memanggil Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri saat ini berstatus runner-up top skor sementara Liga 1 2024 I 2025 dengan 9 gol. Sementara Witan Sulaiman merupakan winger andalan Shin Tae-yong mulai dari Timnas Indonesia U19, U23 dan senior. Satu lagi, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman merupakan 2 dari beberapa pemain depan yang dipanggil Shin Tae-yong ke Piala AFF 2020. Lantas, siapa 3 nama lain ex-pemain depan jebolan Piala AFF 2020 yang berpeluang dipanggil Shin Tae-yong melawan Australia? 3 nama lain adalah Ezra Walian, Ramai Rumakiek dan Irfan Jaya. Shin Tae-yong menyaksikan langsung laga Bali United versus Persebaya Surabaya di tribun Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Sabtu, 28 Desember 2024. Dalam laga tersebut, Irfan Jaya mencetak gol sekaligus membantu Bali United menang 2-0 atas Persebaya Surabaya. Irfan Jaya dan Ezra Walian ingin kembali ke Timnas Indonesia. Soal itu, pemanggilan ke Timnas Indonesia, kembali lagi ke pelatih, kalau dipanggil ke Timnas lagi tentu senang, kata Irfan Jaya saat ditanya potensi dipanggil kembali oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, tepatnya kelar laga Bali United versus Persebaya Surabaya. Bagaimana dengan Ezra Walian? Bermain sebagai winger kiri bersama Persik Kediri musim ini, Ezra Walian mengemas 2 gol dan 4 assist dari 17 laga Liga 1 2024 I 2025. Ia pun berharap bisa kembali membela Timnas Indonesia. Saya pikir Anda tidak perlu kehilangan impian Anda dan saya mencoba melakukan semua yang mungkin bisa membuat saya dipanggil lagi ke Timnas Indonesia, kata Ezra Walian, mengutip dari kanal YouTube Transfermarkt Indonesia, Kamis 26 Desember 2024. Terakhir ada Ramai Rumakiek. Pemain yang satu ini sedang gila-gilanya bersama Persipura Jayapura. Dari 12 laga Liga 2 2024 I 2025, Ramai Rumakiek mengemas 9 gol. Jadi, apakah Ramai Rumakiek, Ezra Walian dan Irfan Jaya mampu kembali menarik perhatian Shin Tae-yong untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia mengikuti jejak Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman? Bagaimana menurut kalian? Tom Hai akui Timnas Indonesia punya potensi besar untuk berkembang. Tom Hai yakin Timnas Indonesia masih bisa berkembang jadi lebih baik di masa depan. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda duduk di posisi ketiga dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran keempat. Tentunya, ini jadi prestasi tersendiri bagi tim yang masuk dalam status kuda hitam di turnamen ini. Baru mencatatkan 2 kekalahan dari 6 laga jadi bukti bahwa pasukan Shin Tae-yong tak bisa dipandang remeh. Selain itu, Shin sering mengorbitkan banyak pemain muda dan memberikan kepercayaan penuh untuk bersaing di tim. Tom Hai menjelaskan, Timnas Indonesia masih bisa berkembang lebih baik lagi. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak potensi yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Salah satu yang terlihat adanya banyaknya pemain muda berkualitas yang ada di Timnas. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner terus mendapatkan tempat. Ini jadi sinyal bahwa proses regenerasi di tubuh skuad Garuda masih bisa berjalan terus. Menurut saya potensi sepak bola Indonesia sangat besar untuk berkembang. Juga di usia yang lebih muda, dan sekarang juga dengan tim utama, kata Tom Hai dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Pemain Almere City ini melanjutkan,
bermain untuk skuad Garuda menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Dia berambisi tinggi untuk bisa membawa Indonesia bisa naik level. Mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 harus mereka perjuangkan dengan baik dan terus dikejar. Menurutnya, misi tersebut bukan hal yang mustahil dan mereka bisa mencapai titik tersebut. Saya sangat bangga bermain untuk tim nasional. Saya juga tidak memikirkannya, jadi kami sekarang berjuang untuk Piala Dunia, tegasnya. Haye sejauh ini sudah bermain dalam 9 laga dengan kontribusi 2 gol. Dia menegaskan bahwa bermain untuk timnas adalah sebuah langkah terbaik karena atmosfer di timnas sangat luar biasa. Tapi secara umum, bermain untuk timnas sungguh luar biasa, sejujurnya, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Bicara mengenai naturalisasi Jairo Riedewald, berikut pernyataan lengkap PSSI. PSSI akhirnya bicara mengenai naturalisasi Jairo Riedewald, jadi datang ke Jakarta? Kabar mengenai naturalisasi Jairo Riedewald semakin banyak diperbincangkan para penggemar dan juga pengamat sepak bola. Kabar mengenai kemungkinan Jairo Riedewald menjadi warga negara Indonesia, WNI, terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Mantan pemain Crystal Palace ini disebut-sebut tengah didekati oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini semakin kencang sejak awal tahun, meski hingga kini proses tersebut masih jauh dari kata selesai. Sejatinya, Riedewald sempat dijadwalkan untuk datang ke Indonesia pada Maret 2024 guna menjalani proses naturalisasi. Namun, cedera yang dialaminya saat itu membuat rencana ini tertunda. Meski begitu, spekulasi tentang kepindahannya ke timnas Garuda kembali mencuat setelah ia terlihat berbincang akrab dengan pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh. Momen tersebut terjadi usai pertandingan antara KV Mechelen dan Royal Antwerp di Liga Belgia pada akhir pekan lalu. Ketua Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara mengenai isu naturalisasi Riedewald. Dalam wawancara dengan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, Arya menyebutkan bahwa proses untuk menjadikan Riedewald sebagai WNI masih cukup sulit. Kalau Jairo, Riedewald, masih berat, Bang, ujar Arya. Pernyataan ini menegaskan bahwa fokus PSSI saat ini adalah menyelesaikan proses naturalisasi pemain yang sudah lebih dahulu dalam daftar prioritas, seperti Ula Romeni. Romeni, yang juga sedang dalam proses naturalisasi, diharapkan dapat segera memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Namun, proses ini pun belum selesai sepenuhnya karena terbentur masa reses DPR RI yang berlangsung hingga 20 Januari 2025. Arya Sinulinga menambahkan bahwa PSSI saat ini tengah memprioritaskan penyelesaian administrasi untuk Ula Romeni. Pemain asal Belanda tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu tulang punggung timnas Indonesia dalam waktu dekat. Persiapan untuk laga ini sangat penting, dan kami ingin memastikan seluruh proses berjalan lancar. Naturalisasi Ula Romeni merupakan salah satu prioritas kami untuk meningkatkan kualitas tim, ujar Arya. Menurut Arya, proses naturalisasi membutuhkan ketelitian dan kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya dari PSSI, tetapi juga dari pemerintah dan parlemen. Hingga saat ini, berkas administrasi Romeni masih dalam tahap penyelesaian, menunggu persetujuan resmi dari DPR RI setelah masa reses berakhir. Beberapa hal masih perlu kami siapkan. Proses ini memang membutuhkan waktu, terutama karena DPR masih dalam masa reses hingga Januari, tambah Arya. Meski prosesnya disebut berat, Jairo Riedewald tetap menjadi salah satu nama yang diincar oleh PSSI. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki pengalaman yang cukup matang di level internasional. Selain pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris, Riedewald juga memiliki caps bersama timnas Belanda. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Riedewald diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Dengan posisinya sebagai gelandang bertahan atau bek tengah, ia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda, terutama dalam menghadapi turnamen-turnamen besar seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. Namun, tantangan besar masih membayangi proses ini. Selain membutuhkan waktu yang tidak singkat, PSSI juga harus memastikan bahwa keputusan untuk menaturalisasi Riedewald sejalan dengan kebutuhan teknis tim dan visi jangka panjang sepak bola. Fokus PSSI saat ini tetap pada penyelesaian naturalisasi Ula Romeni. Meski demikian, peluang untuk mendatangkan Riedewald masih terbuka, tergantung pada berbagai faktor, termasuk kesiapan administrasi dan dukungan dari berbagai pihak berwenang. Bagaimana menurut kalian? Arab Saudi kalah telak dari Bahrain, benarkah Hervé Renard bakal dipecat? Ini pernyataan lengkapnya. Pelatih tim nasional Arab Saudi Hervé Renard kembali terancam dipecat setelah kalah 2-3 dari Bahrain di Gulf Cup 2024. Arab Saudi dan Bahrain adalah lawan dari timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga tergabung di grup B Gulf Cup 2024.
Arab Saudi dan Bahrain bertemu di Jaber International Stadium, Kuwait City, Senin 23 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Bahrain unggul cepat di babak pertama atas 2 gol Mahdi Abdul Jabbar dan Mahdi Al-Humaidan. Lalu, untuk memperkecil selisih gol dari Musab Al-Juwair, Bahrain kembali mencetak gol dari Mohamed Marhon. Sempat memperkecil selisih gol dari Musab Al-Juwair, Bahrain kembali mencetak gol dari Mohamed Marhon. Walaupun Arab Saudi mendapatkan tendangan penalti Saleh Al-Shehri pada menit ke-86, sayangnya Arab Saudi gagal menambah gol. Hasil ini yang membuat pertandingan berakhir dengan skor 2-3 dengan keunggulan Bahrain. Itu membuat Hervé Renard sebagai suksesor Roberto Mancini menorehkan kegagalan melatih timnas Arab Saudi. Saya menerima tantangan dan kembali melatih Arab Saudi 2 bulan lalu dan memainkan 3 pertandingan, hingga saat ini saya belum menemukan solusi, tapi saya tidak menyerah, ujar Hervé Renard. Dalam 3 pertandingan, sebagai pelatih Hervé Renard membuat Arab Saudi menorehkan hasil imbang atas Australia dan kalah dari timnas Indonesia dan Bahrain. Hervé Renard mengakui ada kesalahan dari kekalahan tim Arab Saudi atas Bahrain. Para pemain harus dilindungi, kiper punya kemampuan dan dia tidak bertanggung jawab atas kekalahan tersebut, kami kalah karena melakukan kesalahan dalam pertahanan, kata Hervé Renard. Bagaimana menurut kalian? Pemain timnas Indonesia Eliano Reijers kembali main bersama PSIS Zwolle, penting untuk kepercayaan diri. Eliano Reijers kembali mendapat kesempatan bermain saat timnya PSIS Zwolle bentrok kontra Willem II dalam lanjutan Eredivisie 2024 I 2025. Eliano Reijers masuk pada menit ke-32, menggantikan Olivier Aertsen yang cedera. Sayang, Eliano Reijers gagal membawa timnya memenangkan laga kandang yang mentas di Mack Park Stadion. Tim asuhan Johnny Jensen kalah 0-1 lewat gol cepat striker tim tamu, Ringo Merveld, pada menit ke-11. Kekalahan ini membuat Zwolle melorot ke posisi ke-14 klasemen sementara dengan tabungan 16 poin. Meski kalah, tapi setidaknya laga versus Willem II membuat pemain timnas Indonesia kembali mendapat kesempatan bermain setelah absen dalam 4 laga. Sepanjang musim ini, penyerang sayap 24 tahun sudah hadir dalam 9 laga tapi tak pernah masuk starting 11 alias jadi starter. Pelatih Johnny Jensen sepertinya masih lebih memilih Olivier Aertsen atau pemain lainnya untuk mengisi posisi winger kanan. Penting untuk kepercayaan diri. Eliano Reijers sebenarnya bisa dimainkan di lini tengah. Hanya saja, di posisi itu sudah ada Anouar El Azzouzi serta Nick Vijtinger, duo playmaker kepercayaan Johnny Jensen. Usai kembali ke Belanda usai masuk daftar skuad timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, adik gelandang AC Milan, Tijani Reijers, berharap bisa menjadi pilihan utama Olivier Aertsen. Itu penting bagi Eliano Reijers demi masa depannya di klub, terlebih di timnas Indonesia. Pasalnya, sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir September lalu, kelahiran 23 Oktober 2000 berdarah Maluku itu masih kalah bersaing dengan pemain lain yang membuatnya lebih sering nongkrong di bangku cadangan. Belum dapat kesempatan bermain banyak bersama timnas Indonesia. Ia sempat dimainkan pada babak kedua saat skuad Garuda bermain imbang 2-2 melawan timnas Bahrain. Saat bentrok versus timnas Cina dan timnas Jepang, ia tak masuk line up. Namanya kembali muncul ketika Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Akan tetapi, Eliano Reijers lagi-lagi harus duduk manis di bangku cadangan. Kini, kembali ke pangkuan klub, Eliano Reijers tentunya akan kerja lebih keras lagi demi mendapat kepercayaan sebagai starter. Masih cukup waktu bagi Eliano Reijers untuk mencuri hati Shin Taeyong jelang duel lanjutan grup C pada 20 Maret 2025, di mana Indonesia akan melakoni laga tandang melawan timnas Australia. Semangat Eliano! Bagaimana menurut kalian? Dihubungi PSSI, ini pernyataan lengkap Jordi Weerman. Gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda, Jordi Weerman, mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela timnas Indonesia? Secara lantang, pemain yang pernah berkarir bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, setelah kontak pada Agustus 2024, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. Ia awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. Mereka, PSSI, tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Weerman dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha. Jadi ketika mereka membutuhkan saya, tinggal hubungi saya. Namun, setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, lanjut gelandang pesepak bola 24 tahun ini. Jordi Weerman mengaku sempat ada miskomunikasi antara dirinya dengan PSSI pada tahun 2022 lalu. Sekadar diketahui, PSSI saat itu sudah mendekati Jordi Weerman untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia diproyeksikan menjalani sumpah WNI bareng Sandy Walsh dan Jordi Amat.
Namun, Jordi Weerman yang saat itu dalam proses perpindahan klub dari FC Luzern, Swiss, ke ADO Den Haag, Belanda, tidak menanggapi serius tawaran PSSI. Padahal, jika saja Jordi Weerman menanggapi serius tawaran PSSI, Jordi Weerman sudah menjadi pemain andalan di lini sentral timnas Indonesia. Mungkin ada miskom beberapa tahun lalu. Saat PSSI menghubungi saya pertama kali, saya masih fokus ke periode transfer klub, pindah klub. Saya juga berkomunikasi dengan pelatih Shin Taeyong dan ditanyakan kesediaan membela timnas Indonesia, lanjut pemain yang telah mengemas 1 assist di Liga 1 2024 I 2025 ini. Saat itu, saya bilang saya terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia. Hanya saja, PSSI kemungkinan berpikiran saya menolak tawaran mereka saat itu, sangka gelandang berambut gondrong tersebut. Meski kini berkarier di Indonesia, level permainan Jordi Weerman belum menurun. Pemain yang mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini muncul sebagai jenderal lapangan tengah Madura United. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Jordi Weerman cocok diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. Jika Jordi Weerman dinaturalisasi, ia diprediksi sudah bisa memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Kehadiran gelandang bertinggi badan 180 cm ini praktis menguatkan lini tengah timnas Indonesia, baik dalam distribusi bola maupun menahan serangan lawan. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, kontrak segera habis, harga pasaran Kevin Dix malah tembus nilai termahal usai debut bersama timnas Indonesia. Meskipun kontraknya akan segera habis, harga pasaran Kevin Dix malah mengalami kenaikan usai debut bersama timnas Indonesia. Pada November lalu, Kevin Dix melakoni debutnya bersama skuad Garuda dalam laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dix tidak mampu menyelesaikan babak pertama dalam laga itu, yang berakhir dengan kekalahan 0-4 untuk timnas Indonesia, namun tetap tampil merepotkan. Dia ditarik keluar saat kedudukan masih 0-1 dan timnas Indonesia kemudian kebobolan 3 gol setelah dirinya meninggalkan lapangan. Di level klub sendiri, Kevin Dix menjadi salah satu sumber gol untuk FC Copenhagen setelah melesatkan 8 gol dan 3 assist dari 29 penampilan di semua ajang. Bek serbabisa berusia 28 tahun tersebut merupakan eksekutor utama FC Copenhagen untuk penalti. Namun, kontrak Dix bersama FC Copenhagen bakal berakhir pada musim panas tahun depan dan rumor kepergiannya telah bersirkulasi menjelang bursa transfer musim dingin. Klub asal Jerman, Borussia Mönchengladbach, dikabarkan menaruh minat kepadanya dan siap untuk bergerak pada bursa transfer Januari 2025 atau musim panas mendatang ketika kontraknya habis. Biasanya, harga pemain akan menjadi semakin murah jika kontraknya akan segera habis, namun Dix justru mengalami kenaikan harga. Harga pasaran pemain timnas Indonesia itu telah mengalami peningkatan selama setahun terakhir, dengan kenaikan teranyar terjadi pada 10 Juni 2024. Sejak Juni 2024, harga pasaran Dix adalah 69,53 miliar rupiah menurut situs Transfermarkt. Namun, pada Senin, 9 Desember 2024, kemarin, harga pasarannya meningkat lagi. Kevin Dix diketahui bernilai 78,22 miliar rupiah dalam harga pasaran terbarunya di situs Transfermarkt. Ini merupakan puncak harga untuk Kevin Dix sepanjang karirnya, alias harga termahal yang pernah direngkuh olehnya sebagai pemain sepak bola. Menarik ditunggu bagaimana harga pasaran Dix ke depannya, terutama karena dia berpotensi gabung dengan klub yang lebih besar dan bisa memainkan peranan penting di timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Inilah 3 klub raksasa Liga Italia yang bisa jadi pelabuhan baru Jay Itzes jika cabut dari Venezia FC, nomor 1 Juventus. Saat ini masa depan klub Jay Itzes di Serie A, Venezia FC, sedang suram. Venezia FC sejauh ini baru mengoleksi 10 poin dari 16 laga dan terjebak di dasar klasemen Liga Italia 2024 I 2025. Hasil ini tentu sangat tidak baik karena dapat membuat Jay Itzes dan kolega kembali turun kasta hingga bermain di Serie B 2025 I 2026. Namun, bagi Jay Itzes, bermain di Serie B 2025 I 2026 bisa saja tidak terjadi. Andai kata Venezia FC nantinya di akhir musim terdegradasi, Bang Jay, sapaan akrab Jay Itzes, masih bisa bermain di Serie A dengan cara mencari pelabuhan baru. Bagi pemain sekelas Jay Itzes, hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin. Sepanjang Serie A 2024 I 2025 berjalan, Jay Itzes berhasil menampilkan penampilan konsisten dan tampil kukuh mengawal lini pertahanan. Di laga menghadapi Juventus akhir pekan lalu, bek 24 tahun juga tampil solid mengunci pergerakan Dusan Vlahovic. Bahkan, pemain timnas Indonesia sukses mencetak 1 gol yang hampir membawa timnya meraih kemenangan atas Bianconeri. Jay Itzes bisa saja meninggalkan Venezia pada akhir musim nanti.
Dengan penampilan apik dan harga yang masih murah, tentu Jay Itzes akan menjadi salah satu pilihan bagus untuk beberapa tim besar Serie A Italia. Berikut 3 klub raksasa Liga Italia yang bisa menjadi pelabuhan Jay Itzes selanjutnya. 3. AC Milan. Pertahanan menjadi salah satu titik lemah AC Milan musim ini. Dari 15 pertandingan Serie A 2024-2025, gawang Rossoneri, julukan AC Milan, sudah bobol 16 kali. Untuk memperbaiki lini pertahanan, AC Milan bisa menggait bek berkualitas seperti Jay Itzes yang harga pasarannya hanya 2,5 juta euro atau setara 42,3 miliar rupiah. Proses adaptasi Jay Itzes juga disinyalir berjalan lancar karena kehadiran pemain berdarah Belanda Indonesia di skuad AC Milan, yakni Tijjani Reijnders. 2. Inter Milan. Meski tampil garang di Serie A musim ini, penampilan Inter Milan masih jauh dari level terbaiknya. Lini pertahanan juga masih menjadi masalah yang cukup sulit teratasi. Untuk itu, Jay Itzes akan menjadi pilihan tepat bagi Simone Inzaghi. Jay Itzes sangat cocok dengan gaya bermain 3-5-2 khas Inzaghi. Ia bisa dipasang sebagai bek tengah sentral, bek tengah kiri, maupun bek tengah kanan. Belum lagi, ex-pemain Go Ahead Eagles ini memiliki insting mencetak gol yang tajam dari bola-bola set piece. 1. Juventus. Juventus juga membutuhkan sosok pemain bertahan yang kuat dan solid. Sebab, para pemain bertahan Bianconeri saat ini tampak kurang solid dan terlalu mudah dilewati. Aksi Jay Itzes saat mengantongi penyerang Juventus Dusan Vlahovic tentu menjadi salah satu pertimbangan manajemen si Nyonya Tua untuk mendaratkan kapten timnas Indonesia tersebut. Dengan menambahkan Jay Itzes ke barisan pertahanan, maka Juventus akan memiliki pertahanan yang semakin kukuh untuk kembali memenangkan trofi Liga Italia, gelar yang terakhir kali disabet pada 2019-2020. Bagaimana menurut kalian? Klub mana yang paling cocok buat pelabuhan Bang Jay selanjutnya? Media Italia kaget Jay Itzes lebih populer daripada Dusan Vlahovic di Instagram, sebut Jay seorang bintang sejati. Media-media Italia tampak takjub dengan fakta bahwa pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, begitu populer di media sosial Instagram, hingga pengikutnya melewati bintang Juventus, Dusan Vlahovic. Itzes bukanlah sosok yang begitu dikenal di Italia, dan sebuah media ternama di sana, GianlucaDiMarzio.com, yang dimiliki oleh jurnalis Gianluca Di Marzio, pernah mengulas sosoknya. Pada 21 November 2024 lalu, sebuah artikel yang ditulis Simone Pagliuca di situs tersebut membahas tentang para pemain timnas Indonesia dengan judul "Dari Orang Yang Tidak Dikenal Menjadi Bintang, Kasus Aneh Para Pemain Indonesia". Salah satu pemain yang dibahas adalah Jay Itzes yang berkarir di kancah sepak bola Italia, Serie A bersama Venezia. Satu rasa penasaran akhir, kapten Indonesia bermain di Serie A. Namanya Jay Itzes dan dia adalah bek tengah dari Venezia asuhan Di Francesco, ulasnya. Seorang sosok yang tidak begitu dikenal di negara kita, namun, untuk menegaskan yang telah dikatakan, dia punya pengikut 2,6 juta, kini 2,8, di Instagram. Seorang bintang sejati, tulis Pagliuca dalam artikel tersebut. Media Italia lainnya, Sportelate, juga membahas tentang timnas Indonesia dalam artikel yang ditulis oleh Federico Sanseverino berjudul "Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia". Artikel yang terbit pada 27 November 2024 lalu itu turut membahas tentang bagaimana para pemain timnas Indonesia telah menjadi idola. Mereka membandingkan jumlah pengikut para bintang skuad Garuda, Marcelino Ferdinand dan Jay Itzes, yang lebih banyak ketimbang para bintang Serie A, seperti Dusan Vlahovic, Marcus Thuram, atau Vicha Kvaratskhelia. Di Instagram, Marcelino memiliki pengikut hingga 4,7 juta melampaui Vicha Kvaratskhelia, 3,6 juta. Selagi Jay Itzes memiliki 2,8 juta, lebih banyak daripada Marcus Thuram, 1,9 juta, dan Dusan Vlahovic, 2,4 juta. Hal ini, bagi Sportelate, menggambarkan betapa antusiasnya para supporter timnas Indonesia terhadap sepak bola. Para pemain tim nasional telah menjadi idola sejati, sebagai inkarnasi dari usia emas. Marcelino sendiri, untuk memberikan bayangan, punya pengikut 4,6 juta, kini 4,7 di Instagram, lebih dari Kvaratskhelia, Vlahovic, atau Thuram, sebagai contoh, dan telah menjadi testimonial untuk Gucci. Jay Itzes mengikuti dengan lebih dari 2,7 juta, kini 2,8 juta, pengikut di Instagram, untuk memberikan bayangan lain, tulis media Italia itu. Jumlah pengikut itu menggambarkan betapa populernya Itzes di media sosial Instagram. Meskipun bukan pemain berstatus bintang di Serie A, dia justru memiliki pengikut yang lebih banyak ketimbang sejumlah pemain top di Italia, termasuk Vlahovic. Bagaimana menurut kalian?